Perkenalkan, saya Aisyah Kamala dan rekan saya Rini M. Amalia. Kali ini saya akan menjelaskan karakter-karakter dalam film Ratatouille. Ratatouille sendiri merupakan sebuah film garapan Pixar Animation Studio yang disutradarai oleh Brad Bird. Film ini pertama kali dirilis oleh Walt Disney Pictures di tahun 2007 dan mendapatkan banyak tanggapan baik dari para penontonnya. Ratatouille sendiri mengisahkan tentang seekor tikus bernama Remy yang bermimpi untuk menjadi juru masak yang hebat. Namun karena hal itu tidak mudah sebagai seekor tikus, ia harus melalui berbagai hal untuk mencapai impiannya itu. Berikut saya lampirkan cuplikan film atau trailer dari film Ratatouille. Tonight, before the dessert course, we present for your pleasure the traditional cheese trolley. To start, we have an excellent clochette, creamy, very nice, very light. Next, a brebis, hearty, with a surprising bite, I think you'll find. And finally, the pièce de résistance, very special, very rare. This is me. I think it's apparent that I need to rethink my life a little bit. I can't help myself. I like good food, okay? And good food is hard for a rat to find. It wouldn't be so hard to find if you weren't so picky. I don't want to eat garbage, Dad. What is that? I don't really know. You don't know, and you're eating it. You know, if you can sort of muscle your way past the gag reflex, all kinds of food possibilities open up. This is what I'm talking about. I don't think any of this would have come up, but we happen to live in Paris, France. And it's so easy to find good food in Paris. It's just dangerous. Your life. He's right, you know. Dad! Setelah melihat cuplikan atau trailer dari film Ratatouille, kami ingin mempresentasikan 4 tokoh utama film Ratatouille. Yang pertama ada Remy, kedua ada Alfredo Linguini, ketiga Colette Tatu, dan keempat Emily. Remy sendiri adalah seekor tikus muda yang cerdas, kreatif, dan memiliki indera penciuman serta rasa yang sangat tajam. Tubuh kecilnya tidak menghalangi impian besarnya untuk menjadi juru masak di Perancis. Remy selalu berani mencoba hal baru dan pantang menyerah dalam mengejar impian. Karakteristik Remy sendiri adalah ekspresif atau animate. Remy seringkali mengekspresikan perasaannya dengan sangat teranimasi ketika berkomunikasi maupun melakukan sesuatu lainnya. Menurut Ekman dan Friesen, ekspresi adalah kemampuan seseorang untuk menunjukkan emosi dan perasaan secara jelas melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara yang berperan penting dalam komunikasi interpersonal. Selain itu, ia juga berani atau daring. Remy memiliki sifat yang sangat pemberani. Hal ini ditunjukkan dengan aksinya yang nekat ke dapur, walaupun ia tahu hal itu akan sangat berbahaya jika ada manusia yang melihatnya. Menurut Rahman, dalam psikologi keberanian, berani adalah kemampuan menghadapi ketakutan dan resiko secara sadar untuk mencapai tujuan yang melibatkan kontrol diri dan pengelolaan kecemasan. Ia juga gigih atau tinesius. Meskipun dihadapkan pada banyak bahaya pada perjalanannya, namun ia tidak menyerah. Remy menunjukkan keberanian yang besar dan tekad kuat untuk mengejar impiannya. Duckworth et al. Mendefinisikan gigih sebagai grit, yaitu ketekunan dan semangat yang konsisten untuk mencapai tujuan jangka panjang meskipun menghadapi kesulitan dan kegagalan. Ia juga menginspirasi atau inspiring, aksi yang seringkali Remy lakukan walaupun ia tahu itu mustahil, menginspirasi teman-temannya. Menurut Bass, dalam teori kepemimpinan transformasional, seorang yang menginspirasi adalah pemimpin yang mampu memotivasi dan membangkitkan semangat pengikutnya melalui visi dan perilaku yang memberi contoh positif. Ia juga setia atau loyal. Remy menunjukkan kesetiaan pada impiannya, pada keluarga tikusnya, dan pada teman manusia barunya Linguini yang menjadi partnernya dalam dunia kuliner. Menurut Mauday,
Stries dan Porter. Dalam teori komitmen organisasi, loyalty atau kesetiaan adalah keterikatan individu secara emosional dan komitmen terhadap organisasi atau hubungan tertentu yang tercermin dalam dukungan dan kesediaan untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Terlepas dari karakter-karakter Remy yang positif, ia juga memiliki karakter yang negatif seperti keras kepala atau headstrong. Sifatnya yang keras kepala seringkali mengarahkan dia kepada hal-hal yang berbahaya seperti yang terjadi di film. Menurut Bas dan Plomin, sifat keras kepala adalah karakter yang menunjukkan keteguhan dan keengganan untuk mengubah pendapat atau perilaku meskipun ada tekanan dari luar. Individu headstrong cenderung mempertahankan keyakinan dan keputusannya secara kuat. Ia mendominasi. Pada film ditunjukkan ketika Remy mengarahkan Alfredo, ia harus mengikuti persis seperti apa yang diarahkan kepadanya. Menurut Thomas dan Killman, dalam teori gaya kepemimpinan dan konflik, mendominasi adalah perilaku yang berusaha mengontrol atau menguasai orang lain dengan cara memaksakan kehendak sendiri tanpa banyak kompromi. Selain itu, ia juga tertutup atau introvert. Remy merupakan karakter yang terbilang cukup tertutup terkait dari penggambarannya yang seringkali ditunjukkan lebih cenderung menyendiri saat keramaian dan merasa ragu ketika bertemu orang baru. Menurut Carl Jung, introvert adalah tipe kepribadian yang cenderung fokus pada dunia internal, pikiran dan perasaan. Lebih suka refleksi dan kegiatan yang tidak terlalu bergantung pada interaksi sosial yang luas. Selain itu, ia juga perfeksionis. Terkadang Remy bisa menjadi karakter yang terlalu fokus pada detail hingga frustasi jika hasilnya tidak sempurna atau ada yang kurang pada masakannya. Menurut Frost et al., perfeksionis adalah individu yang menetapkan standar sangat tinggi untuk diri sendiri dan orang lain, dengan kecenderungan untuk merasa tidak puas dengan hasil yang dianggap kurang sempurna. Selain itu, ia juga penentang atau resisten. Di saat keluarganya menyuruh dia untuk bersikap seperti tikus pada umumnya dengan normal, ia menolak karena tidak menginginkannya. Menurut Lewin, dalam teori perubahan organisasi, sifat resisten adalah kecenderungan untuk menolak atau melawan perubahan, baik karena ketidaknyamanan, ketidakpastian, atau keinginan mempertahankan status quo, kondisi yang ada dan tidak berubah. Kemudian ada karakter lain yaitu Alfredo Linguini. Alfredo adalah anak dan pewaris sah dari koki legendaris tersebut. Namun, ia sendiri tidak memiliki kemampuan memasak. Alfredo juga merupakan sosok yang canggung, namun ia memiliki keinginan kuat untuk belajar menjadi koki yang hebat seperti ayahnya, Auguste Gustave. Karakteristik Alfredo Linguini ini, ia adalah seorang penurut atau obliging. Alfredo memiliki kecenderungan yang menurut ketika orang lain meminta tolong atau mewajibkan sesuatu. Menurut Black dan Monton dalam teori manajemen konflik, mereka obliging adalah gaya perilaku yang cenderung mengalah atau menuruti keinginan orang lain demi menjaga hubungan dan menghindari konflik. Kemudian ia tidak suka mengganggu. Alfredo jarang melontarkan perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang lain tidak nyaman. Menurut Alport, inofensif ini mencerminkan toleransi dan keinginan untuk hidup berdampingan secara harmonis tanpa menimbulkan masalah pada lingkungan sosialnya. Ia juga dapat menyesuaikan diri atau adaptable. Seringkali Alfredo dihadapkan dengan situasi yang tidak biasa. Namun ia dapat menyesuaikan diri pada akhirnya, walau tidak secepat itu. Menurut Pulakos et al., kemampuan adaptable adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan tuntutan. Adaptable adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan tuntutan pekerjaan. Ia juga penuh dengan perhatian, jadi thoughtful. Dalam filmnya, Alfredo digambarkan sebagai seorang sahabat yang sangat memikirkan Remy agar ia bisa merasa nyaman di tempatnya dengan memberikan tempat di dekat jendelanya. Menurut Rockich, sikap thoughtful adalah karakter yang menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap kebutuhan serta perasaan orang lain yang tercermin dalam tindakan dan keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial dan emosional. Ia juga setia atau loyal. Sifat setianya memiliki kesamaan seperti sahabatnya Remy,
Di dalam film ini diperlihatkan bahkan setelah ia sukses, ia tetap menjadikan Remy sebagai sahabatnya dan mempersilahkan Remy untuk menjadi restoran itu sebagai tempatnya. Namun ada karakter negatif dari Alfredo Linguini. Salah satunya adalah pemalu atau shy. Alfredo dengan sifatnya yang kikuk dan malu-malu membuatnya sulit untuk memulai percakapan dengan orang lain. Menurut Zimbardo, sifat pemalu adalah kecenderungan individu untuk merasa canggung, gugup, atau takut dalam situasi sosial, terutama saat berinteraksi dengan orang baru atau dalam kelompok besar. Ia juga mudah bimbang atau indecisive. Sifatnya yang kerap kali ragu-ragu membuatnya seringkali melewatkan kesempatan untuk memberikan idenya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata indecisive dapat diartikan sebagai sulit menentukan keputusan atau ragu-ragu dalam bertindak. Ia juga pesimistik, tidak jarang baginya merasa apa yang ia lakukan akan selalu berakhir buruk dan ia tidak pernah akan mencapai keinginannya. Menurut Seligman dalam teori optimisme dan pesimisme, sikap pesimis adalah kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang buruk atau negatif dalam berbagai situasi yang seringkali berdampak pada motivasi dan kesehatan mental seseorang. Ia kurang percaya diri atau insecure karena berbagai hal dalam dirinya yang ia anggap kurang dalam setiap aspek dibandingkan orang lain, membuat sosok Alfredo menjadi karakter yang kurang percaya diri pada kemampuannya dan seringkali mendapati dirinya menundukkan kepalanya ketika berbicara dengan orang lain. Menurut Bandura, ketidakamanan atau kurang percaya diri adalah kondisi di mana individu meragukan kemampuan dan nilai dirinya sendiri yang dapat menghambat inisiatif dan keberanian dalam mengambil tindakan. Dan ia juga lamban atau sluggish. Alfredo selalu ragu dengan apa yang harus dia lakukan dan berakhir lama dalam membuat keputusan jika tidak ada dorongan dari luar yang dapat meyakinkannya. Dalam konteks psikologi, perilaku sluggish menggambarkan kondisi seseorang yang menunjukkan kecepatan fisik atau mental yang rendah. Seiring kali dikaitkan dengan kurangnya energi atau motivasi. Menurut Eysenck, ini bisa berhubungan dengan tingkat aktivitas yang rendah dalam sistem saraf pusat. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rini M. Amalia.